Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Marcelina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas masa depan yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Saya Rini Marcelina dengan NIM 2303662 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu untuk gamenya. Di sini saya akan menjalankan semua file yang ada di model, semua file yang ada di view model, semua file yang ada di view, dan saya menjalankan file main sebagai file menjadi titik awal programnya. Di sini tampilan awalnya yaitu ada input username dan ada tabel leaderboardnya. Nah, kemudian ada dua button yaitu play dan quit, play untuk start game dan quit untuk keluar dari game. Ketika kita belum input sama sekali username dan kita play, dia bakal error. Kemudian di sini ada dua cara kita membeli username dari dalam database atau kita input username baru. Di sini akan menginput username baru dengan nama Ariden, kita play dan kita pencet space, dia bakal kembali ke leaderboard tadi. Nah, di sini juga username yang kita tambahkan tadi sudah bertambah di paling bawah karena skornya belum ada. Kemudian kita play lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Di sini ada tampilan awal di atasnya yaitu prepop dengan nama game dan bermain sebagai username-nya ini yang sedang bermain. Kemudian di sini ada waktu. Nah, waktu ini sebagai timer game over-nya. Di sini ada waktu selama 60 detik atau 1 menit. Dan di sini ada sebagai wizard. Nah, di sini menyimpan skor dan count-nya. Dan kemudian si karakter ini juga bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri juga. Nah, di sini tuh untuk pergerakannya kita batasi sesuai layarnya juga, jadi tidak bisa melebihi layarnya. Kemudian coba kita mengambil salah satu es krim. Nah, di sini ketika dia sudah terkena tali lasso belum bertambah, tetapi ketika sudah masuk di dalam freezer dia baru bertambah. Nah, di sini game over karena waktunya telah habis. Kemudian coba kita restart terlebih dahulu. Dia bakal mulai dari awal dengan waktunya kita update lagi, jadi mulai dari 60 detik atau 1 menit. Dan untuk scroll count-nya kita juga kosongin lagi default. Nah, di sini untuk es krimnya juga ini pergerakannya untuk bagian atas itu dari kanan ke kiri dan bagian bawah dari kiri kanan. Untuk tampilan atau es krim yang berjalan itu secara acak random ya. Nah, untuk tali lassonya sendiri dia juga tidak memiliki batasan panjangnya, jadi dia bisa sepanjang apa yang diinginkan untuk kliknya gitu. Jadi ketika kita klik meskipun tidak di es krim dia bakal terlihat tali lassonya gitu. Nah, seperti ini untuk game over-nya. Kita back to menu, bakal kembali ke leaderboard-nya tadi. Nah, di sini Rin bakal di paling atas karena nilainya paling banyak. Dan kita hapus aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur project yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan MVVM. Nah, di sini untuk asetnya saya simpan di folder aset, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL dengan library ini yang saya gunakan. Kemudian untuk model di sini ada beberapa model. Yang pertama ada database manager, dan di sini tuh koneksi ke database-nya. Nah, di sini juga kita untuk menyimpan skornya gitu. Jika udah ada username-nya, dia bakal bertambah atau terupdate skornya. Jika belum ada, bakal tersimpan username barunya. Kemudian di sini juga kita mengambil data untuk leaderboard-nya di tabelnya. Kita urutkan dari skor tertingginya. Kemudian ada game score. Nah, di sini tuh sistem penilaian untuk gamenya. Nah, gimana penilaiannya? Nah, ketika kita berhasil menangkap es krim dan masuk ke freezer, nah dia bakal bertambah skornya gitu. Dan di sini juga mereset ulang untuk memulai game baru. Nah, kemudian ini untuk tampilan skornya agar lebih rapi juga. Kemudian ada game state. Nah, di game state ini untuk pengontrol status permainan. Apakah permainan itu berjalan atau berhenti. Nah, di sini itu untuk mengatur ulang waktu ke awal gitu. Jadi mereset waktunya. Nah, di sini juga untuk memulai permainan dan menghentikan permainan jika waktunya telah habis. Ya, ini untuk menstop permainan jika waktunya telah habis. Nah, kemudian di sini ada es krim. Nah, di es krim di sini tuh sebagai mengatur objek es krimnya. Nah, di sini ada berapa tipe dari es krimnya, yaitu ada vanilla, strawberry, coklat, dan rainbow, dan memiliki poin tertentu. Selain itu juga di sini untuk mengatur apakah es krim itu sudah masuk ke freezer gitu. Nah, tetapi kalau es krim itu udah diklik oleh mouse nih,
diklik oleh mouse atau terkena klik mouse, nah dia bakal secara animasi masuk ke dalam freezer. Nah, kemudian untuk posisi es krimnya juga berjalan secara acak secara horizontal. Kemudian ada player.java. Di player.java ini sebagai data permainan. Nah, di sini ada untuk mengambil pemain dari database atau menambahkan pemain baru. Itu. Dan di sini ada format untuk tampilan di leaderboardnya. Selanjutnya ada di view model. Nah, di view model ini ada satu file yang dari sini tuh mengelola gitu semua aturan logika permainan gitu dari model-model yang telah dibuat. Nah, untuk yang pertama itu ada inisiasi dari data permainannya gitu. Jadi username-nya, dari skornya, dan dari count-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada update posisi es krim dan timernya. Nah, ketika posisi es krimnya nih, posisi es krim itu bakal diupdate secara horizontal seperti tadi ya yang dijelaskan. Nah, jadi berjalan secara horizontal, secara acak juga. Nah, ketika sudah klik oleh mouse, dia bakal langsung masuk ke freezer dengan animasi masuk ke freezer. Nah, di sini secara acaknya jalur atas dan jalur bawah. Kemudian untuk timernya, di sini tuh secara otomatis akan update juga secara waktu setiap 1 detiknya. Jadi bakal berkurang setiap 1 detiknya. Nah, kemudian ketika udah game over, mengalami game over, dan dia bakal ke save langsung ke database-nya. Kemudian ada view. Nah, di view ini ada beberapa file. Yang pertama ada game frame. Nah, di sini tuh sebagai layar utama atau tampilan gamenya. Nah, di sini yang pertama tuh mengatur untuk mengambil atau daftar nama file yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini ada file-file yang dibutuhkan yang di dalam aset. Kemudian ada audionya juga yang kita gunakan untuk digunakan di dalam game ini. Nah, kemudian selain itu juga di sini tuh ada 3 timer utama, yaitu timer utama untuk game loop. Nah, di sini akan mengalami loop 60 kali selama per detiknya. Kemudian di sini ada es krim. Nah, di es krim ini bakal muncul gitu secara random setiap 2,5 detik. Nah, selain itu juga di sini ada 3 loop utama yang dijalankan. Nah, di sini ada update posisi pungin, terus update lagi ke game seperti update skor. Nah, di sini tuh update skor yang ini udah diatur di dalam game view model. Nah, di sini juga juga mengatur game view model juga mengatur apakah udah game over gitu. Nah, untuk update penguinnya ini itu tuh berdasarkan klik dari keyboardnya. Nah, di sini ada menangani klik dari keyboardnya untuk mengatur posisi dari penguinnya bergerak ke kanan atau ke atas. Kemudian di sini juga ada klik space sebagai ketika kita mengklik spasi dia bakal keluar dari game dan beralih ke tampilan awal yaitu leaderboardnya. Kemudian di sini juga ada klik mouse-nya. Nah, ketika mouse-nya itu terkena dengan salah satu es krim, dia bakal es krim tersebut akan beranimasi ke freezernya dan skor akan bertambah seperti itu. Kemudian ada game over. Nah, di game over ini tuh sebagai dialog game over yang tadi telah didemokan itu ada game dialognya. Nah, di sini tuh menampilkan untuk mengatur tata letaknya gitu. Nah, di sini ada judulnya, ada di sini ada judulnya game over, kemudian ada actionnya untuk mengklik untuk menutup dialognya. Kemudian di sini juga memanggil beberapa button ya, ada 2 ya, buttonnya restart dan back to menu juga. Kemudian menampilkan juga ini isi dari data dari permain yaitu username, score, dan count. Kemudian ada main menu. Nah, di main menu ini tuh sebagai menu utama untuk menampilkan leaderboardnya. Jadi tampilan awal tadi di leaderboardnya. Nah, di sini tuh untuk mengatur tata letaknya juga untuk leaderboardnya. Nah, di posisi awal ini judulnya, kemudian ini untuk input username-nya. Nah, kemudian ada 2 tombol tadi, ada play, ada quit. Nah, di sini ada action untuk play kemana dan untuk quit-nya juga kemana. Nah, kemudian di sini untuk tabelnya. Nah, kita untuk pembuatan tabelnya dan di sini untuk pengambilan data dari database-nya. Selain itu juga di sini ada nih klik auto pada leaderboard. Jadi di tabelnya, nah ketika kita klik salah satu username bakal langsung terisi di kolom username-nya. Nah, kemudian selain itu juga di sini, nah ini menyusun untuk layoutnya seperti judul, terus username leaderboardnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada main.java. Dan di main.java ini saya sudah mencantumkan juga lisensi yang saya gunakan, ada suara dan gambarnya. Kemudian di sini untuk awalnya menginisiasiin koneksi database-nya untuk mengambil data dari database-nya. Kemudian di sini juga memanggil menu utama dari thread queue-nya. Jadi dari main menu di view-nya ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.